pemasaran sentralis didukung oleh teknologi kontrak pintar yang kode smart kontrak Metaverse ini sepenuhnya itu tersedia untuk umum milikinya, ya, yakin dan kesuksesan jangka panjangnya. Jadi ini menarik ya, tidak ada yurisdiksi tertentu yang memiliki Metaverse ini ya. Jadi semuanya sepenuhnya untuk umum ya, ada di jaringan Polygon. Saya akan detailkan otonom. Jadi Metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract yang tidak menyertakan faktor manusia. Oke, teman-teman harus sadar, harus paham selama ini kita berbisnis ditipu orang, bisnisnya berhenti, gagal itu karena apa? Karena faktor manusianya. Orang yang mengendalikan sistem itu sendiri, orang yang mengumpulkan dana itu sendiri, itu semua. Di sini nggak ada, dikosongkan, otonom, ya. Nah ini kehebatannya. Oke, kemudian kondisi apa juga? Kondisi matriks sistem, produk ekosistem yang ada di Metaverse ini, ketika dimasukkan ke dalam teknologi blockchain, dia permanen di situ. Dan hebatnya lagi bisa dirubah, transaksinya pun nggak bisa diganggu. Kalau dulu kita berbisnis, ya plannya dalam bulan ini misalnya seperti ini, besok udah berubah, ya. Atau mungkin tadinya kita transaksi kemudian gagal atau kita withdraw tidak dicairkan, rupiahnya nggak masuk, itu sering terjadi. Pada prinsipnya itu adalah sentral atau bisnis pada umumnya yang dulu pernah kita kerjakan. Nah di sini kondisinya itu tidak dapat diubah, tidak seperti dulu. Oke, teman-teman, ini transparan juga. Kalau dulu teman-teman menjalankan suatu bisnis, memasukkan sejumlah dana, dananya nggak jelas mau diapain, ya, dikasih 1% per hari tapi dananya entah kemana, atau mungkin dananya itu sendiri masuk ke rekening owner, pembayaran profit 1% itu diambil dari pengumpulan dana tersebut. Kita juga nggak tahu karena kita tidak bisa ngelacak itu. Nah di Metaverse transparansinya jelas 100%. Teman-teman bisa mengecek transaksi per detiknya, bisa dilihat, algoritma coding programnya bisa dianalisis, login ke ID orang juga bisa, untuk analisa keperluan melihat ID siapapun yang berhasil itu pun bisa. Kita bilang income kita 1 miliar, tapi ketika orang membuktikan ternyata enggak, itu bisa dicek. Nggak ada yang kurang, ya. Transparansi inilah yang membuat bisnis ini menjadi hebat, menjadi nyaman. Ketidaktransparansi itulah yang menyebabkan kita ditipu selama ini. Nah, di sini transparan 100%. Dan ini adalah konsep pemasaran pertama di dunia yang bisa melakukan penerapan seperti ini, karena didukung oleh teknologi blockchain. Sepenuhnya otomatis, ya. Tidak ada proses withdraw seperti dulu, nggak ada di sini. Sebenarnya secara langsung, peer-to-peer, antar wallet, tidak ada pengumpulan dana, ya. Ketika teman-teman melakukan transaksi pembelian level matrik, detik, aliran dana berupa DAI stablecoin sebagai alat transaksi itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, bukan kepada lado, bukan kepada perusahaan tertentu. Kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, kita dapat 10%, sisanya dikirim ke rekening owner, ke rekening perusahaan. Rekening itu ada yang, nah di sini tidak seperti itu, tidak ada pengumpulan dananya, ya. Ini adalah logika pemasaran, ya, yang diterapkan di implementasi blockchain teknologi. Ketika terjadi transaksi, ya sama seperti kita melakukan penjualan pada umumnya, cuma sudah modern, sudah berteknologi. Oke, terdesentralisasi. Nah, menarik ketika kita melihat sistem terdesentralisasi, bebas dari kendali siapapun, ya, bebas dari yurisdiksi tertentu. Tidak ada oligarki di dalam sistem ini karena tidak ada yang bisa menguasai sistem ini, ya. Tidak ada admin, tidak ada manajer atau founder atau siapapun, semuanya sama adalah mitra, orang yang sama-sama memiliki program atau sama-sama mengembangkan bisnis ini, ya. Adapun pencipta, ya, creative development-nya sama seperti kita, ya, dia juga semitra, dia mempunyai matrik yang sama, harga levelnya sama, dia juga melakukan. Oke, kalau seandainya teman-teman mengembangkan bisnis ini, berhasil memasarkan matriks sistem, itu sedikit pun nggak ada dikirim ke Lado Oktanikop. Ada. Ini bukan bisnis pada umumnya yang mana menguntungkan seseorang atau sekelompok orang, enggak. Ini adalah bisnis individu yang diimplementasikan di dalam blockchain teknologi. Lado Oktanikop hanya membuat sistemnya,
hanya membuat logika pemasarannya, hanya membuat programnya beserta produknya, dan itu disediakan untuk umum untuk semua orang yang ingin berbisnis. Oke, seperti itu. Kemudian ini sering di dalam jaringan blockchain. Jadi tidak ada biaya-biaya tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kalau dulu mungkin ponder harganya murah, rings harganya agak murah. Kita sebagai follower harganya tinggi, ya. Kita tahunya harganya segitu, tapi sebenarnya harganya murah karena beberapa poin orang-orang petinggi di atas mengambil dari selisih tersebut. Kalau di sini sama, harganya ya kalau level 1 ya $5, 5 die stabil coin, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu yang menarik bisnis ini, penerapan dari penyempurnaan kelemahan bisnis sebelumnya. Ya, sebutkan satu kelemahannya, maka penyempurnaannya ada di Metaverse.